Selamat pagi, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini, kita boleh ada karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Pagi hari ini, saya terberkati dengan suatu perikop atau mungkin ini kisah di mana pada saat Matius dipanggil Yesus sebagai muridnya. Kita mau buka dulu sebelumnya di Matius 9 ayat yang ke-10 sampai ke-13. Matius 9 ayat 10 sampai ke-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yang menarik Bapak-Ibu Saudara di sini adalah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini kalau boleh dibilang di sini, kalau kita baca di ayat di sini, di kisah di sini, kita mau lihat di sini di ayat yang ke-11, pernyataan dari orang Farisi. Di ayat yang ke-11 ya, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, Tuhan Yesus, kalau saya boleh bilang di sini, Tuhan Yesus sangat dekat. Boleh dibilang ya mungkin kalau saya boleh bilang ya di sini, Tuhan Yesus atau Yesus sahabat orang berdosa. Sahabat orang berdosa. Dan ini bertolak belakang dengan orang Farisi pada saat itu. Saya ada sesuatu yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin membenci dosa dan membenci orang berdosa. Dua ungkapan ini berbeda. Membenci dosa dan membenci orang berdosa. Dua hal ini berbeda. Nah, tetapi Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus membenci dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci orang yang berdosa. Makanya kenapa di sini dikatakan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini kan kalau dipandang buruk oleh orang-orang Farisi, mereka menganggap pemungut cukai ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak mau, tidak istilahnya tidak menjauhi pemungut cukai. Yang notabene-nya orang Farisi menganggap orang berdosa. Nah, disinilah menarik Bapak-Ibu Saudara. Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan Yesus membenci dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi. Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang. Kepada orang-orang, khususnya orang-orang berdosa. Mengapa? Karena di situ katakan tadi ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau kita membaca di terjemahan di firman Allah yang hidup, di ayat yang ke-13, kemudian ia menambahkan, pergi dan pelajarilah arti ayat kitab suci ini. Bukan korban dan persembahan yang aku ingini, melainkan aku ingin supaya kamu berbelas kasihan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, melainkan untuk orang-orang yang berdosa, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Ini di ayat yang ke-13. Kalau tadi di terjemahan baru, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di terjemahan firman Allah yang hidup, kemudian ia menambahkan, pergi dan pelajarilah arti ayat kitab suci ini. Bukan korban dan persembahan yang aku ingini, melainkan aku ingin supaya kamu berbelas kasihan. Jadi intinya di sini adalah apa? Bukan suatu sifatnya yang nampak di luar. Seperti orang Farisi melakukan suatu persembahan atau korban. Tetapi mengasihi. Tuhan Yesus ingin menunjukkan itu kepada
orang-orang Farisi. Menunjukkan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ingin mendemonstrasikan tentang kasih. Mungkin di perjanjian lama Taurat mengatakan dikatakan dosa, menjauhi dosa. Bahkan kalau kita melihat orang Farisi menjauhi orang-orang berdosa, menjauhi orang-orang kafir. Seperti halnya orang Samaria, perempuan Samaria dijauhi. Orang Farisi, seorang pemungut cukai dijauhi. Tetapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendekati, bahkan dengan perempuan Samaria yang di sumur itu ya, yang mengambil air. Tuhan Yesus ngobrol di situ, bahkan minta air. Dengan Lazarus, dengan Sakius, bukan Lazarus ya, dengan Sakius pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Tuhan Yesus malah mau datang ke rumah seorang Sakius pemungut cukai. Di mana Sakius, seorang pemungut cukai, Tuhan Yesus datang, bahkan makan, hadir makan ke rumah pemungut cukai. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Bahkan di sini di ayat yang ini, di perikop ini, bahkan Tuhan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai. Luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Bukan berarti Tuhan Yesus bukan Yesus berarti mengiyakan dosa. Tetapi Tuhan Yesus memang tidak menyukai dosa. Tetapi Tuhan Yesus menyayangi orang berdosa supaya bertobat. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita menunjukkan juga kasih itu kepada orang-orang. Jangan kita menjauhi orang-orang berdosa. Jangan kita menjauhi orang-orang yang mungkin ya notabene-nya itu orang tidak baik. Bukan memang dosanya kita tidak suka, tapi orangnya jangan. Mungkin orang-orang yang notabene-nya itu hidupnya di luar Tuhan, jangan kita menjauhi. Rangkul, kasihi, sayangi, dekati. Bawa kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang dosa. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa berdosa, hidupnya jauh dari Tuhan. Jangan berkecil hati. Tuhan Yesus mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus sahabat saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Kalau di kitab yang lainnya dikatakan di Lukas maupun Markus, dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi kan orang sakit. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Jadi pagi hari ini Bapak Saudara, kalau mungkin ada teman-teman yang merasa hidupnya tidak layak, mungkin merasa berdosa, Tuhan Yesus yang mengasihi. Tuhan Yesus yang mau menerima Bapak Ibu Saudara teman-teman. Dan kita sebagai pengikut Yesus, tunjukkan kasih itu kepada orang-orang lain yang mungkin merasa hidupnya berdosa, tidak layak. Tunjukkan kasih itu kepada orang-orang lain. Biar kita sebagai pengikut Kristus menunjukkan kasih Yesus kepada mereka. Kita yakin dan percaya pagi hari ini biar kita boleh menunjukkan kasih itu kepada orang-orang lain, menunjukkan kasih Kristus bahwa Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.